Akhirnya KDM, Kang Deddy Mulyadi menjawab tantangan Gubernur Kalimantan Barat setelah kemarin ada semacam sumpah yang dilayangkan oleh Gubernur atau Wakil Gubernur lebih tepatnya, bahwa jika seumpama Kang Deddy Mulyadi bisa menjawab tantangan persoalan-persoalan yang ada di Kalimantan Barat, maka dia akan mencium lutut Deddy Mulyadi. Ini menarik untuk dibahas, teman-teman, karena kita mengingat ada semacam inventarisir yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat bahwa daerah Kalimantan Barat sangat luas dan tidak sesuai dengan anggaran yang diterima oleh mereka dari pusat. Dan ini tentu dipengaruhi juga oleh jumlah massa, jumlah penduduk, dan luas wilayah. Tapi kita akan melihat bagaimana kemudian masyarakat di sini akhirnya menilai bahwa ini bukan persoalan itu, tapi soal bagaimana seorang gubernur dan wakil gubernur bisa membawa marwah daerahnya. Dan tentu bukan dengan cara membeli mobil 8 miliar. Bukan dengan cara merenovasi rumah dengan harga 25 miliar. Jadi saya kira gubernur Kalimantan Barat ini juga lebih baik, lebih enak lah daripada gubernur tetangganya, ya, di Kaltim. Coba kita lihat beberapa hal yang menarik di sini dulu, teman-teman, ya. Silakan. Bandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Ada yang mau pinjam Deddy Mulyadi 3 bulan. Suruh Deddy Mulyadi jadi gubernur Kalimantan Barat. Ayo bertukar kita. Kalau dia bisa, ku cium lututnya. Buat Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat, saya mengucapkan terima kasih atas tantangannya. Tidak ada maksud untuk diperbandingkan dengan daerah lain. Mohon maaf apabila apa yang dilakukan di Jawa Barat menyinggung daerah lain. Semoga Pak Wagub sehat dan bahagia selalu. Nggak gubernur, nggak wakil, sama ya tuh biarnya. Bisa-bisanya dia bilang bakal cium lutut KDM jika bisa bangun jalan kalbar di depan pejabat dan tamu undang. Suruh Deddy Mulyadi jadi gubernur Kalimantan Barat. Ayo bertukar kita. Saya mau lihat. Kalau dia bisa, ku cium. Tak mau tahu kenapa beliau bisa ngomong kayak gitu. Kok bisa sih Pak responnya seperti itu? Kalau nggak sanggup memimpin daerah Kalimantan Barat, malah lebih baik mundur deh Pak. Dulu waktu Bapak kampanye menjadi wakil gubernur, ini dipakai nggak Pak? Ada isinya nggak Pak? Kalau kosong saya nyalonin diri, lebih baik Bapak mundur. Nah ini kenyataan di lapangan seperti ini. Kami akan terus melakukan secara kontinu dengan situasi dan kondisi fiskal saat ini. Kita tetap mengedepankan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Akhirnya ya Kang Deddy Mulyadi menanggapi tantangan dari Wakil Gubernur Kalimantan Barat ya. Dan akhirnya juga Wagub Kalbar ini memberikan klarifikasi soal jalan rusak ya. Dan udah terlanjur viral nih ya, dirujak se-Indonesia Raya ya, termasuk sama warganya sendiri ya. Wagub Kalbar nih dituntut mundur bahkan ya. Yang ngapain juga mengeluhkan anggaran yang 6 triliun gitu, katanya anggaran cuma 6 triliun. Nggak mungkin bisa lah ya, walaupun KDM ke sana juga saya cium lututnya kalau memang bisa membangun kalbar ya. Kalau emang udah tahu nggak bisa, ya ngapain juga mencalonkan diri jadi wakil gubernur ya. Ini termasuk gubernurnya sendiri ini heboh juga ya, karena menuduh ya, yang memviral-viralkan ini termasuk kan ada bocil-bocil tuh ya, ada yang bermain katanya ya, ada pemainnya ini. Suuzon banget ya. Oke, gimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian penonton baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk langsung aja. Oh iya, sorry guys ya, sebelumnya Mas Dew mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Haji Deddy Mulyadi ya. 11 April hari ulang tahun beliau ya. Tadi malam sudah ada ini ya, perayaan ya di Lembur Pakuan. Dan mungkin Mas Dewi cuma membagikan sedikit. Kalau kalian yang pengen tahu banyak soal acara di Lembur Pakuan, acara ulang tahunnya Kang Deddy Mulyadi, bisa mampir ke channelnya Kang Deddy Mulyadi atau ke Lembur Pakuan channel ya. Sekali lagi, Wilujeng tepang tahun buat Kang Deddy Mulyadi ya. Bener nggak ya? Sorry ya buat orang Sunda, barangkali Mas Dewi keliru. Selamat ulang tahun pokoknya, panjang umur sehat selalu Kang Deddy Mulyadi. Let's go ya. Ya, ini sedikit cuplikan tadi malam. Malam hari ini saya tidak meniup lilin karena saya mau tidak ada kematian dalam lilin, tetapi cahaya harus terus bersinar dalam setiap waktu. Ada 55 obor yang dinyalakan,
ada kenangan, ada harapan. Air mata saya tidak pernah berhenti jatuh karena meratapi diri seorang ibu tanpa memahami aksara, tanpa memahami angka, mampu membesarkan 9 anaknya, yang terakhir adalah saya sampai berdiri hari ini. Kenapa ibu yang tanpa memahami angka dan tanpa memahami aksara mampu menempa seorang anak desa sehingga berdiri kokoh di tengah-tengah samudera? Tapi kenapa yang saya bisa membaca dan bisa memahami angka begitu rapuh dalam melewati samudera? Iya, itu sedikit cuplikan dari acara tadi malam ya. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Kang Deddy Mulyadi, luar biasa ya. Beliau dedikasikan buat almarhum ibunda tercinta ya, yang tadi diceritakan ya, tanpa ngerti aksara, tanpa ngerti angka, tapi bisa membesarkan 9 orang anaknya, dan yang terakhir adalah Kang Deddy Mulyadi, sehingga sekarang sampai menjadi Gubernur Jawa Barat ya. Oke, buat kalian yang pengen nonton lebih lengkap bisa mampir ke Lembur Pakuan, atau maksudnya Lembur Pakuan channel ya, atau ke Kang Deddy Mulyadi channel ya. Kita mau menuju ke Kalimantan Barat nih, udah nggak sabar nih ya. Oh bukan, maksudnya dari Jawa Barat ya, dijawab dulu sama Kang Deddy Mulyadi ya. Kemarin kan udah itu nantang tuh ya, kalau bisa membangun Kalbar saya kucium lutut KDM gitu katanya ya. Dan Kang Deddy Mulyadi hari ini merespon ya. Saya tegaskan, Kalimantan Barat tidak bisa dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat itu luasnya cuma 43.000 km persegi, APBD-nya 31 triliun. Provinsi Kalimantan Barat 1,11 kali Pulau Jawa. Sawah ini 171.000 km persegi. Gila. Itu luas Kalimantan Barat. APBD-nya 6 triliun lebih. Ada yang mau pinjam Deddy Mulyadi 3 bulan? Suruh Deddy Mulyadi jadi Gubernur Kalimantan Barat. Ayo tukar kita. Saya mau lihat. Tapi pakai duit 6 triliun bangun Kalimantan Barat. Ayo, kalau dia bisa, cium lututnya. Oh. Itu yang terjadi. Jadi tidak bisa dibandingkan. Bapak Cium Ibu dan lututnya. saudara. Kekuatan fiskal kita berbeda. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sampurasun, Wijeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini menyehatkan, mencerahkan, membahagiakan. Terima kasih ya atas doanya yang mengalir dalam setiap waktu, sehingga saya bisa terus menjalankan aktivitas, memberikan pikiran, gagasan, melakukan inovasi-inovasi berdasarkan kemampuan yang kami miliki. Semoga Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan bahagia. Buat Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat, saya mengucapkan terima kasih atas tantangannya. Mohon maaf, saya selama ini melaksanakan kegiatan pembangunan di Jawa Barat tidak ada maksud untuk diperbandingkan dengan daerah lain. Kami juga memahami setiap daerah punya tantangannya sendiri-sendiri, dan persoalan fiskal kami juga memahami betapa beratnya daerah-daerah dengan luas yang seluas Kalimantan Barat dengan keterbatasan fiskal. Saya juga mohon maaf apabila apa yang dilakukan di Jawa Barat menyinggung daerah lain. Semoga kita bisa bersama-sama untuk terus melayani masyarakat dengan baik, dan semoga ke depan daerah-daerah tumbuh kemampuan fiskalnya, sehingga dana bagi hasilnya bisa mengalir ke daerah penghasil. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk terus melangkah memberikan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat. Salam buat seluruh warga Kalimantan Barat. Semoga Pak Wagub sehat dan bahagia selalu. Iya, ini KDM nggak mau terprovokasi terhadap tantangan dari Pak Krisantus ini ya, Wagub Kalbar ya. Bahkan KDM mendoakan ya beliau sehat selalu ya. Mohon maaf ya, intinya punya tantangan sendiri-sendiri lah. Paham lah KDM kayak gitu-gitu ya. Nggak gubernur, Ya. nggak wakil, sama ya tuh biarnya. Ini warga Kalbar Bisa-bisanya nih. dia bilang bakal cium lutut KDM jika bisa bangun jalan Kalbar pakai APBD 6 triliun. Tak berpikir kita. Jadi tuh saat musyawarah perencanaan pembangunan di Pondopo Bupati Sintang,
dengan berapi-api Pak Wagub kita nih bilang di depan pejabat dan tamu undang. Suruh Didi Mulyadi jadi gubernur Kalimantan Barat. Ayo bertukar kita. Saya mau lihat. Tapi pakai duit 6 triliun bangun Kalimantan Barat. Kalau dia bisa, aku cium. Tak mau tahu kenapa beliau bisa ngomong kayak gitu? Ya karena video viral yang jalan di Sintang, yang warga ngeluh ke Kang Deddy Gubernur Jawa Barat. Gara-gara bocil-bocil. Kok bisa sih Pak responnya seperti itu? Jadi seolah-olah pejabat kita di Kalbar ni anti kritik jadinya. Kalau emang sekiranya nggak mau dikritik, jangan nyalon Pak. Nah itu Jadi ya. menurut kita gimana tentang tanggapan Pak Wagub kita tuh? Iya, ini warganya sendiri ya, warga Kalbar ya. Yuk kita se-Indonesia keliling ya, warga mana aja ini yang mau menghujat ke Wakil Gubernur Kalimantan Barat nih. Kata ini gue dari Jawa Barat apa? nih. Wagub lagi ngerutu bae gerendeng dewek-dewek. Mulutnya nyaring banget kayak ke bambung. Pakai segala nantangin Bapak Aing, Gubernur Aing, Kang Deddy Mulyadi. Kata dia, kalau Kang Deddy Mulyadi bisa benerin jalanan di wilayah dia dengan anggaran 6T, lututnya mau dicium. Buset, gue mah 1000% yakin Bapak Aing mah mampu benerin tuh jalanan. Cuman masalahnya kita ini warga Jabar yang embung lutut Bapak Aing, Gubernur Aing dicium sama Bapak. Orang kelas. Daripada Bapak nyium lutut Kang Deddy Mulyadi, mendingan ke nyium jalanan itu. Kira-kira apa kagak? Kira-kira bengu apa kagak? Enak apa kagak itu dicium jalanan? Kalau dicium dia orang enak jalanan, apalagi dijalaninnya. Kita liatin gak belengket, jalanan kayak adukan dodol. Ya lagian Bapak jadi ngerendeng dewek-dewek. Apaan yang bikin video warga Bapak, yang ngupload warga Bapak, yang nyindir warga Bapak, yang pengen minjem Gubernur Aing warga Bapak. Lah ngapa jadi sewotnya sama Bapak Aing? Nyantai baik. Lagian kalaupun emang warga Bapak mau minjem Gubernur Aing, mual mau embung kita aja minjeminnya. Lah sama baik minjemin Mutiara ngambil gaang kebon. Lah orang kelas embung Ya. itu ya. Nah, ini dari warga Jawa Barat ya, kita keliling nih ya. Wah ini nih. Kalimantan Barat, Kecamatan Cipawi ingin menyampaikan jalan kami yang licak, lecut. Kita percuma jadi gubernur. Mending Kang Deddy yang jadi gubernur 2 bulan. Ini yang bikin sakit hati gubernurnya, wakil gubernurnya. Video ini membuat Wakil Gubernur Kalimantan Barat jengkel dan menantang akan mencium lutut KDM jika bisa bangun jalan Kalbar pakai APBD 6 triliun rupiah. Uang yang speak up-nya juga orang sono, kenapa nantangnya sama KDM sih? Iya. Mungkin Wakil Gubernur ini marah karena dalam video itu jalan di Kalbar dibanding-bandingnya sama jalan di Jawa Barat dan meminta KDM untuk pindah ke Kalbar. Apalagi yang membanding-bandingnya anak-anak Gen Alpha bocil. Anak bocil ya, gak mau dibanding-banding ke ya. Dia sudah pada pinter tuh. Iya. Komen aja ya, komen. Banding-bandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Aja dibanding-banding ke Kalimantan Barat ya. tidak bisa dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Di Jawa Barat itu luasnya cuma 43.000 km persegi. APBD-nya 31 triliun. Provinsi Kalimantan Barat 1,11 kali Pulau Jawa, 171.000 km persegi. APBD-nya 6 triliun lebih. Ada yang mau pinjam Deddy Mulyadi 3 bulan. Suruh Deddy Mulyadi jadi gubernur Kalimantan Barat. Ayo bertukar kita. Saya mau lihat. Tapi pakai duit 6 triliun bangun Kalimantan Barat. Kalau dia bisa, ku cium lututmu. Lagi dan lagi kan Deddy Mulyadi ini viral di Kalbar, terkhususnya di Sintang. Sampai Pak Wakil Gubernur kita Pak Krisantus bilang begini, kalau Deddy Mulyadi bisa bangun Kalbar dengan anggaran 6 triliun, APD-nya 6 triliun, bangun seluruh Kalbar, ku cium lututnya. Kita juga nggak bisa tutup mata lah ya. APD Kalbarnya berapa? 6 triliun setahun. HPBD. Jawa Barat 31 triliun setahun. Dah jauh. Dah berapa ada beda tuh. Sementara itu Jawa Barat tuh luas tanahnya berapa?
41 km persegi. Sedangkan Kalbar ini berapa? Kalbar 171.000 km persegi. Bayangkan mau berapa kali lipat tuh. Wajar juga sih Sentua tuh ngomong kayak gitu. Ya tapi kita juga nggak bisa tutup mata gitu kan, mana jalannya memang harus diprioritaskan, mana yang enggak. Tapi aku rasa nih jalan di Kalbar nih semuanya prioritas. Masalahnya, apa kita perlu menaikkan pajak? Tapi jangan ke masyarakat, ke PT-PT. Kan banyak PT-PT di Kalbar nih. Kalbar nih kan banyak sarangnya apa? Sarangnya kebun sawit, batu bara, minyak, gas, tambang ya di mana-mana ya. Kalbar nih apa yang ada? Minta tolong lah Pak, main-main atau bukan main, koordinasi lah dengan pihak-pihak terkait seperti para pengusaha, para penambang kayak gitu tuh. Kan mereka banyak duit. Iya. Semoga Bapak Wakil Gubernur kita bisa membangun Kalbar lebih baik lagi. Iya, Respect kan Bapak. Terima kasih sudah solusi lah ya. sejauh ini mendengarkan suara rakyat Kalbar, terkhususnya di Sintang. Banding-bandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Kalimantan Barat tidak bisa dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Ada Kang Di Telur Jawa Barat meroket. itu luasnya cuma 43.000 km persegi, APBD-nya 31 triliun. Provinsi Kalimantan Barat 1,11 kali Pulau Jawa, 171.000 km persegi, APBD-nya 6 triliun lebih. Ada yang mau pinjam Deddy Mulyadi 3 bulan? Suruh Deddy Mulyadi jadi gubernur Kalimantan Barat. Ayo bertukar kita. Saya mau lihat. Tapi pakai duit 6 triliun bangun Kalimantan Barat. Kalau dia bisa, ku cium lututnya. Yang ngebandingin warga Kalimantan Barat, yang pengen warga Kalimantan Barat, yang nggak percaya sama Bapak warga Kalimantan Barat, yang protes warga Kalimantan Barat. Kenapa lu marah-marah sama Kang Deddy? Lu waras apa enggak? Makanya kalau nggak mau ya dikritik sama masyarakatnya, kalau nggak mau dibanding-bandingkan sama masyarakatnya, kalau nggak mau diprotes sama masyarakatnya, kalau nggak mau disinggung sama masyarakatnya, lu kerja yang benar buat masyarakat lu, ya. Emang lu yakin bisa ngurus Jawa Barat? Emang lu yakin lu bisa transparan? Emang lu yakin lu bisa jujur ngurus di Jawa Barat? Kalau lu yakin lu bisa jujur, lu bisa transparan, lu bisa ngebangun Jawa Barat, gua cium ya. Bool lu, gua cium bool. Banding-bandingkan dengan Provinsi lanjut. Kalimantan Barat tidak bisa dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. APBD-nya 6 triliun lebih. Ada yang mau pinjam Deddy Mulyadi 3 bulan? Suruh Deddy Mulyadi jadi gubernur Kalimantan Barat. Ayo bertukar kita. Tapi pakai duit 6 triliun bangun Kalimantan Barat. Ayo, kalau dia bisa, ku cium lututnya. Saya selalu ketika ini dengerin ya. Saya senang, kenapa? Pemimpin akan diuji oleh uang yang sedikit, bukan oleh uang yang banyak. Karena saat ikmahi lo banyesa, manajemennya tidak di seminar, tidak di simposium, bukan. Manajemennya tidak dalam kajian akademis yang terlalu panjang. Kalau bercerita pembelanjaan anggaran, saya ini adalah gubernur yang paling berat dari sisi anggaran. Sebelum saya memimpin 37 triliun, begitu saya memimpin 31, 1 tahun memimpin 28. Tetapi sebagai gubernur otak saya harus jalan. Yang susah jadi gubernur adalah uang yang sedikit dibelanjakan dengan tepat, efektif untuk kenaikan IPM, untuk kenaikan sumber daya manusia, untuk kenaikan kesejahteraan yang sumbernya dari IPM itu. Saya tegaskan, Kalimantan Barat. Iya itu ya pernyataan dari KDM ya di kesempatan lain ini. Sebelum ada tantangan ini ya, jadi memang pemimpin itu diuji pada saat uangnya sedikit. Kalimantan Barat berkata, kalau KDM bisa menyelesaikan semua masalah di Kalimantan Barat dengan anggaran 6 triliun, maka dia akan mencium lutut KDM. Kata-kata yang keluar dari mulut Bapak itu biasanya keluar dari mulut orang yang nggak bisa berpikir, nggak bisa bekerja, dan maaf, cenderung bodoh. Pak, mikir dong, gimana caranya menyelesaikan masalah di Kalimantan Barat. Jangan malah nyuruh KDM yang menyelesaikan. Kalau KDM mengiyakan gimana? Ya Bapak harus siap-siap mencium lutut KDM. Karena kalau sama KDM, semua masalah di Kalimantan Barat dengan anggaran 6 triliun akan selesai. Kenapa? Karena KDM cerdas, dia bisa berpikir dengan baik. Kalau Bapak menyadari kapasitas otak Bapak jauh di bawah KDM, minimal meniru lah, walaupun tidak bisa
membuat inovasi baru gitu ya untuk bekerja, minimal meniru. Bingung saya, orang kayak Bapak kok bisa kepilih gitu. Dan Bapak malah bilang malaikat pun tak bisa menyelesaikan masalah Kalimantan Barat. Nggak usah malaikat, KDM aja. Selesai sama KDM. Wakil Gubernur malaikat ya. Trisantus Kurniawan menegaskan pembangunan di Kalbar tidak bisa dibandingkan dengan provinsi lain seperti Jawa Barat. Pernyataan itu disampaikan saat musrenbang di Pendopo Bupati Sintang, Kamis 9 April kemarin. Ia menanggapi perbandingan yang ramai di media sosial. Beberapa waktu yang lalu, bahkan tadi malam saya tonton lagi TikTok. Pas di kampung saya pula, Sepau. Saya tidak tahu apakah itu asli orang Sepau atau bukan. Kemudian dibanding-bandingkan, kalau bahasa Jawa, ojo dibanding-bandingke. Jadi ingat Farel Prayoga ya. Jadi banding-bandingke. Saya tegaskan, Kalimantan Barat tidak bisa dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat itu luasnya cuma 43.000 km persegi, APBD-nya 31 triliun. Provinsi Kalimantan Barat 1,11 kali Pulau Jawa, 171.000 km persegi. Itu luas Kalimantan Barat. APBD-nya 6 triliun lebih. Ada yang mau pinjam Deddy Mulyadi 3 bulan. Suruh Deddy Mulyadi jadi gubernur Kalimantan Barat. Ayo tukar kita. Saya mau lihat. Tapi pakai duit 6 triliun bangun Kalimantan Barat. Ayo, kalau dia bisa, cium lututnya. Itu yang terjadi. Jadi tidak bisa dibandingkan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kekuatan fiskal kita berbeda. Luas kita berbeda. Semakin luas wilayah berimplikasi kepada beratnya biaya pembangunan. Saya contohkan saja. Kabel listrik saja 100% kabel listrik di Kalimantan Barat lebih panjang daripada Jawa Barat. Jalan 100% jalan di Kalimantan Barat lebih panjang dari Jawa Barat. Jadi tidak bisa dibandingkan. Jadi saya harap masyarakat jangan gagal paham. Kemudian kita yang ada di sini. Tapi kan luas pemukiman jauh ya. Pemimpin-pemimpin pasti lebih luas Jawa Barat kalau pemukiman enggak? Pencerahan kepada masyarakat. Terima kasih Pak Bupati. Kemarin Pak Bupati sudah menyampaikan jalan berayan dan langsung kirim alat. Saya memahami kebatinan Pak Bupati. Infrastruktur di Kabupaten Sintang sungguh berat. Dengan kekuatan fiskal Kabupaten Sintang saja. Tapi Pak Bupati, pemerintah provinsi tidak tinggal diam. Apalagi saya ini orang Sintang Pak Bupati. Dan jalan itu kalau salah saya kalau dilanjutkan terus sampai ke Layung itu. Nah, tadi malam saya lihat sudah ada TikTok Layung. Jalan kampung Wakil Gubernur katanya. Sabar Bapak Ibu dan saudara sekalian yang orang Layung. Tidak mungkin saya lupa dengan di mana temuni saya digantung. Dan itu harga diri, harkat dan martabat. Sungguh berdosa saya kalau sampai habis masa jabatan Jalan Layung masih belum bisa dilewati. Pak Wagub Kalimantan harusnya kerja Pak, bukan malah nantangin KDM. Nah, kalau seandainya KDM sukses di Jawa Barat, bukan malah nantangin, tapi kalau seandainya Bapak ingin seperti Jabar, barangkali gengsi minta belajar, tiru gayanya Pak. Beliau pada Deddy Mulyadi bisa menggunakan fasilitas uang yang ada di Pemprov Jabar dengan baik, transparansinya jelas, dan bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat Pak. Coba tiru Pak. Salam warga jaga desa ya Pak. KDM, coba tolonglah, kita tukar tambah lah. Nggak usah tukar tambah lah, aku pun juga nggak tahu gubernur kami kemana, nggak pernah nengok rupanya. Tolonglah pindah ke sini, pinjam. Udah kayak sawah ya jalannya. Pasti bagus jalan kami ini. Asli ini sebelah rumah aku loh. Jadi itulah sebabnya. Maka aku sampai minta tolong Bapak KDM untuk pindah ke Kalimantan Barat. Karena apa? Berhubungan kita ini sama-sama Barat, hanya beda depan Jawa sama Kalimantan. Aku minta tolong Bapak KDM karena apa? Perancangan kami, gubernur kami itu berpuluh-puluh tahun tidak ada hasil dan bukti. Yang ada tanah punta lecun. Inilah aku kan bujuk minta tolong dengan Pak KDM. Sekarang aku juga minta tolong dengan Bu Serli. Oh Bu Serli, tolonglah Bu Serli juga. Tengoklah Bapak itu tadi sampai mensedup Bu Serli pada udah nih sangat-sangat pepek lumpuh. Pada keadaan kami itu Bu Serli jalan pepenuh umur. Kang Deddy, kapanlah pindah ke sini dari Jawa Barat, pindahlah ke Kalimantan Barat. Kita ini berhubungan sama-sama Barat, tolonglah bantu kami ini. Kami di sini udah berapa kali ganti kepemimpinan masih begini jalannya. Ini itu ya KDM, bukan di jalan Bu Serli kena juga ya. Hati-hati Bu Serli, ditantang dicium juga nanti. Drama kocak dibuat oleh Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Dia mengajak tukeran dengan Bapak Deddy Mulyadi. Terus bisa nggak Bapak Deddy Mulyadi itu menggunakan APBD sebesar 6 triliun untuk membangun daerah Kalimantan Barat? Kalau bisa akan saya cium lututnya. Hari ini ada statement baru dari Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Dia mengajak tukaran dengan Bapak Deddy Mulyadi. Pak, mau ngapain Pak? Kalau nggak sanggup memimpin daerah Kalimantan Barat, mana lebih baik mundur deh Pak. Daripada Bapak ngajak barter, ya.
Bapak Deddy Mulyadi bukan barang yang bisa ditukar seenak jidat Bapak. Bukan kayak Bapak belanja di pasar, dapat barang yang jelek, Bapak tukar menjadi barang yang bagus. Pak, dulu waktu Bapak kampanye menjadi wakil gubernur Provinsi Kalimantan Barat apa? Ini dipakai nggak Pak? Ada isinya nggak Pak? Kalau kosong saya nyalonin diri, lebih baik Bapak mundur daripada menjadi pejabat yang tidak amanah dan cerdas. Ya Pak ya, jangan cuma mengharapkan ininya doang biar bisa balik modal. Jangan Pak. Perkara warga Bapak sering laporan kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak sakit hati gitu. Terus sekarang Bapak menantang Gubernur Provinsi Jawa Barat, bisa nggak memimpin daerah Kalimantan Barat dengan dana 6 triliun? Kalau bisa, akan saya cium lututnya. Bener ya, kalau pejabat isinya nggak ada, kayak kerupuk, nih isinya begini. Nih, kerupuk kosong. Isinya kerupuk katanya. Begini, ya, ini kerupuknya, lagi isinya kan kosong. Ngapain pakai cara tukeran kepala daerah gitu dari Kalimantan Barat ke Provinsi Jawa Barat? Kalau Gubernur Provinsi Jawa Barat ini bekerja Pak, isinya ada, nggak kosong kayak kerupuk yang diremes jadi plak, lemes lempem, nggak ada. Gubernur Provinsi Jawa Barat ininya dipakai ketika dia menjabat pertama kali menjadi Gubernur Provinsi Jawa Barat, dia ajak rapat semua instansi terkait, dia ajak semua pegawai Pemda. Ini apa aja yang terjadi dengan pemerintahan Provinsi Jawa Barat, berapa dana yang dimiliki, apa yang harus diperbaiki, semuanya dia pikirkan di sini Pak. Isi kepalanya isinya penuh Pak, daging semua Pak, bukan cuma kerupuk yang diisi air mempen, bukan. Ya, jadi kalau Bapak nggak sanggup untuk memimpin daerah Bapak, lebih baik Bapak mundur dari sekarang daripada tambah hancur daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ya Pak ya, jangan dikit-dikit pengen acara pada tukeran pemimpin dari Jawa Barat ke mana, Jawa Barat kemana gitu, enggak. Pemimpin Jawa Barat bukan barang yang bisa ditukar seenak jidat, ya. Jawa Barat juga pengen punya pemimpin yang kayak yang sekarang itu susah, perjuangannya banyak, harus berliku-liku dulu baru bisa punya pemimpin seperti sekarang. Jadi kalau kalian pengen meniru cara kerja Gubernur Provinsi Jawa Barat, tirulah cara bekerjanya, ya. Gubernur Provinsi Jawa Barat semuanya dipakai, ininya dipakai. Ya, ininya dipakai, isi kepalanya dia keluarkan semua, ide-idenya tuh ada di sini semua. Jangan cuma pada ngedem semua, jangan dia pada diam. Giliran gajian kalian sibuk, giliran ada tender kalian sibuk. Pola pikir kok kayak pola pikir orang belanja di pasar jadi ke pemimpin daerah. Berhenti kalau kayak gitu. Mundur dari sekarang, karena banyak yang pengen mencalonkan diri jadi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ada di provinsi negeri Konoha ini ya. Jadi negeri Konoha ini nggak butuh pejabat yang isinya dongo, isinya kerupuk, nggak butuh, tapi butuh pejabat yang isinya di kepala ini adalah daging semua, yang ada hasilnya, yang berserat tapi bermutu, kualitas yang baik. Ya, jadi berhenti kalau nggak sanggup, berhenti, mundur dari sekarang daripada kelamaan memimpin tambah hancur daerah kalian. Tambah hancur nanti ya. Untuk Gubernur Kalimantan Barat, Bupati Kabupaten Mempawah, dan juga seluruh politikus di Kalimantan Barat. Hari ini kami di Desa Kunyit, Sungai Kunyit Laut, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah. Kami bersama salah satu masyarakat yang saat ini membutuhkan perhatian khusus dari kondisi rumah dan juga kondisi ekonominya. Ingat ya kalian, jangan datang ke sini 5 tahun sekali, segera dibantu. Dan saat ini simpel saja, kilometer listrik belum ada dan juga WC belum ada. Tahu? Nah. Di depan sok paling baik padahal aslinya licin di pud. Iya, ini ya menarik sekali ya yang disampaikan ini ya warga Kalimantan Barat. Dan sebelumnya ada ibu-ibu yang pakai mukena tadi ya. Kalau nggak sanggup mundur aja lah ya. Ngapain ngomong kayak gitu ya, ngomong nantangin KDM. Ini intinya mengeluhkan anggaran yang cuma 6 triliun itu katanya ya. Kalau udah tahu segitu anggarannya, ngapain juga dulu nyalon jadi wakil gubernur, jadi gubernur ya. Setelah jadi ternyata mengeluhkan anggarannya cuma sedikit, nggak bisa membangun Kalimantan Barat. Emang dulu waktu kampanye gimana ya? Pasti waktu kampanye manis-manis kan ngomongnya kan. Nah, tapi sekarang pada saat jadi ya, ada gitu ya. warga Kalimantan Barat yang menyindir pembangunan di daerahnya yang jelek dengan cara meminta bantuan dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Dan ini komentar dari Wakil Gubernur Kalimantan Barat, katanya malaikat pun gak mungkin bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak jangan suuzon dulu. Kalau menurut Mamang yang dari pendidikannya jelek, nggak sekolah, miskin, rumahnya jelek tuh Pak, lihat Pak ya.
Bisa, pasti Bapak bisa. Selama ada keinginan dari kita semua, khususnya dari kepala daerahnya. Insya Allah bisa Bapak. Tapi kalau misalnya Bapak ingin nyebim salabim, Kalimantan Barat beres infrastruktur semua, pasti berat, pasti susah bener. Tapi kalau nyicil mah pasti bisa Pak. Sedikit-sedikit, jalur per jalur, ruas per ruas diperbaiki, pasti bisa. Ya mungkin yang dimaksud dengan warga Bapak itu adalah pembangunan yang nggak berubah-berubah dari dulu, mungkin seperti itu. Ada ruas jalan berpuluh-puluh tahun nggak pernah berubah, berpuluh-puluh tahun jelek, ya mungkin itu yang diprotes Bapak ya. Jadi mungkin insya Allah sebenarnya kalau ada kemauan dari kita khususnya kepala daerah, insya Allah bisa Bapak ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Gubernur kami, Bapak Deddy Mulyadi. Assalamualaikum. Ya itu ya. Ini lagi Gubernur Kalbar merasa tersungging dengan Tersungging. postingan dari warganya yang membandingkan beliau dengan KDM dalam memimpin rakyatnya. Mestinya nggak usah tersinggung, jadikanlah postingan dari warganya itu sebagai alat kontrol supaya kerjanya lebih semangat, lebih benar, dan bisa betul-betul dirasakan untuk kemakmuran rakyatnya. Ya, ini warga Jawa Tengah ini. Mengenai status-status jalan yang Nah, ini klarifikasi. provinsi, kami akan terus melakukan secara kontinu. Seperti dilihat tahun 2026 di Kabupaten Sintang ada beberapa ruas sudah kita alokasikan anggaran. Tahun ini juga kita alokasikan anggaran. Pelan namun pasti. Setidak-tidaknya fungsional dengan situasi dan kondisi fiskal saat ini, baik itu fiskal pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Kita tetap mengedepankan skala prioritas yang betul-betul menyentuh kepentingan masyarakat, terutama infrastruktur jalan dan jembatan. Ya itu ya klarifikasi dari Wagub Kalbar soal jalan rusak ya. Jadi katanya sudah dianggarkan dan segala macamnya lah ya. Ya ngomong gitu aja lah Pak ya, nggak usah bahas-bahas ini ya. Liatin TikTok aja, kalau liatin TikTok aja sakit hati ya Pak. Kalau saya melihat ya, ini yang menarik. Kritikannya bukan masalah jalan sebenarnya. Ya, ada pesan moral di situ yang ingin disampaikannya kepada masyarakat. Nah, ada mengkritik gubernur, menyudutkan gubernur, ya, itu, dan itu ada pemainnya, pasti ada pemainnya. Ya. Kalau masalah jalan kan udah selesai, Pak Bala udah menyampaikan. Selesai apa? Ya, ini kesalahan saya kan, Pak Bupati. Nah, tapi dia terus menggulirkan itu. Iya, ini kayaknya Pak Bupati ya membela gubernurnya dan wakil gubernurnya gitu. Katanya kalau masalah jalan udah selesai. Ada yang nggak suka sama gubernur, sehingga ada pemainnya lah ini yang ingin menyudutkan gubernur. Nih video jalan gubernur, ada pemainnya yang ingin menyudutkan gubernur. Gimana komentar netizen ya? Ini bukan masalah kritik, tapi faktanya memang jalannya hancur. Ya, itu ya, jadi bukan masalah apa ya, emang jalannya hancur lebur tuh katanya. Sudah Pak, tidak usah dibolak balik Pak, ya itu ya, intinya jalannya itu memang hancur. Mengkritik ya di TikTok ya masa nggak boleh ya, bukan rusak lagi Kak, nyeblok dan hancur, tapi dia nggak terima. Itu yang bawahnya, KPK tolong periksa semua pemerintahan Kalbar ya. Terus maaf orang awam ini ada balasan Kalbar hasil alamnya berlimpah dari dulu, tetapi ekonomi Kalbar tidak berkembang. Kenapa? Hati-hati jangan terjadi seperti Aceh. Oh kenapa nih ya, sering diperiksa tapi tidak ada kelanjutan dari KPK. Betul itu ya. Maaf orang awam meritik tanpa ada permainan Pak, itu murni dari hati nurani agar ada kesadaran dari pemerintah. Jangan malah dianggap ada pemain ini itu. Jelas-jelas kritik jalan hancur masih aja mencari celah lain ya. Gimana ini ya pejabat-pejabat di Kalimantan Barat nih ya. Ini bupati yang pikirannya negatif, nggak tahu kerja. Itu jalan apa sungai di tengah kampung Pak Gubernur? Iya, kalau menurut Mas Dewo sawah ya, kayak sawah ya jalan. Ya mohon maaf ya, jangan tersinggung ya. Udah kayak sawah ya. Gubernur, terima kasih kepada rakyat yang sudah viralkan jalan-jalan yang rusak sehingga saya tahu lokasi mana yang harus dicek. Nanti saya akan turun ke kantor desa untuk ngecek dana desa digunakan apa saja sehingga hal ini bisa terjadi. Respon seperti ini yang saya harapkan. Kirain tadi gitu, kalau gitu bijak berarti gubernurnya atau wakil gubernurnya ya. Gubernur banyak omong.
Nggak tahu itu tadi gubernur apa bupati ya, nggak hafal Mas Dewo. Kalian warga Kalbar ya, tolong tulis di kolom komentar ya, itu siapa yang ngomong itu ya. Bapak yang terhormat, jalan itu belum diperbaiki dan belum selesai. Janganlah dipelintir sebuah kritikan menjadi sebuah penyudutan. Permintaan masyarakat cuma satu, minta jalan diperbaiki. Kalau udah diperbaiki maka selesailah masalahnya. Iya betul. Kecuali jalan udah kelar tapi masih mengkritik masalah jalan lagi. Nah itu baru beda ceritanya. Cobalah yang bijak Bapak yang terhormat. Iya katanya tadi masalah jalan udah selesai. Ini ada yang gak suka sama gubernur aja ya, ada pemainnya gitu katanya. Tidak ada orang yang bermain, Pak. Emang jalannya dari dulu rusak. Nah ini ya buat penutup pertanyaannya. Apa pendapat kalian para netizen tentang Gubernur Kaltim dan Gubernur Kalbar? Mas Dewo tambahin ya. Dan juga Wagub Kalbar ya, Wakil Gubernur Kalbar. Apa pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya buat penutup ya. Ya itu ya buat penutup. Kalian silakan tulis di kolom komentar ya, apa pendapat kalian khususnya buat Wakil Gubernur Kalbar yang sudah nantangin KDM, mau cium lutut KDM kalau bisa bangun Kalbar dengan APBD 6 triliun katanya. Silakan tulis di kolom komentar. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia teman-teman ya. Jadi sekali lagi, sekarang masyarakat sudah pintar, sudah cerdas, sudah bisa mengamati, sudah bisa menganalisa tentang fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Kalau kita melihat Kalimantan Barat ini dipersoalkan karena anggaran yang terbatas dan wilayah yang luas, sehingga itu berimplikasi pada pembangunan infrastruktur yang tidak selancar Jawa Barat seumpama, bukan berarti tidak ada siasat untuk bisa membuat daerah tersebut paling tidak bisa lolos secara elementer. Artinya hal-hal yang dasar, hal-hal yang elementer, hal-hal yang pokok itu adalah persoalan-persoalan yang sangat mudah ditangani, gitu loh. Contoh kita melihat saja Jawa Barat sebelum era Kang Deddy Mulyadi, itu saya belum pernah melihat pembangunan jalan selecir itu. Apalagi kalau bicara tentang bagaimana jalan yang ada di Parung Panjang. Jadi ini bukan persoalan pesimis atau optimis. Optimis itu harus, realistis itu penyesuaian. Nah tinggal eksekusinya bagaimana. Disinilah akal berperan, budi berperan untuk bisa bagaimana membuat satu daerah yang sebelumnya tidak dianggap sebagai daerah yang diperhitungkan menjadi daerah yang diperhatikan oleh masyarakat. Dengan cara apa? Dengan memberikan prestasi-prestasi seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ini memang tidak mudah, tetapi sudah menjadi tugas dari gubernur dan wakil gubernur atau segenap pemerintahan yang ada di Kalimantan Barat. Ya, bukan malah menantang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Kalau Kang Deddy Mulyadi ditantang begitu, saya memahami kenapa KDM memberikan jawaban yang bukan jawaban tantangan balik, tetapi memahami lebih tepatnya. Karena ini faktor etis saja. Karena KDM tahu kode etik, dia sebagai gubernur dan sama sekali tidak ada kaitan dan tanggung jawab pada Kalimantan Barat, maka KDM pun tidak mengurusi atau mengikut campuri hal-hal dapur yang ada di daerah itu. Gitu loh. Oke. Barangkali itu hal-hal yang dapat saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwafiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.